Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Titos di channel Titos Minoritas. Di daerah Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik, tepatnya di Desa Kisik, terdapat sebuah makam yang sering dikunjungi oleh warga setempat. Dan makam ini merupakan makam seorang Sayyid Surya Nabi asli, bukan dari Ba'alwi, yaitu Sayyid Iskandar Idris dan juga Sayyid Abdullah Fakih. Beliau ini merupakan murid dari Kanjeng Sunan Sendang Dur. Beliau diutus untuk menyebarkan agama Islam di daerah Bunga Gresik. Bagaimana kehidupan dan makam beliau tepatnya di daerah Kisik? Nanti kita lihat videonya dan kita jaga, kita rawat dan kita ziarahi supaya makam-makam seperti ini dilestarikan dan diholi. Jangan sampai dirubah nama oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dirubah nama menjadi nama-nama Ba'alwi atau ditambah-tambahi marganya kaum Ba'alawi. Gimana video dan lokasi makamnya? Kita lihat video berikut ini. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi berada di Desa Kisik, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik. Dan ini adalah sebuah makam di daerah sini. Banyak sekali makam-makam Sayyid yang di era setelah Wali Songo. Dan kali ini ada makam Sayyid Iskandar Idris dan juga Sayyid Abdullah yang dimakamkan di daerah Kisik, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik. Kita sudah memasuki area makamnya dan ini adalah halaman tempat makam yang teduh, sejuk dan sangat asri. Banyak pohon-pohon besar di sini. Dan perlu diketahui, Sayyid yang dimakamkan di sini adalah asli dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan nasabnya dari Ba'alwi. Perlu digarisbawahi, bukan dari Ba'alwi, asli Sayyid dzurriyyah Nabi. Kita sedikit mengupas kisah sejarahnya. 400 tahun yang lalu ada sekelompok masyarakat yang bermukim di lereng Gunung Pentung. Di sini terdapat pantai pesisir Laut Jawa. Karena tempat tersebut banyak hutan pohon jarak, sehingga masyarakat yang berdiam di tempat ini memberi nama daerah ini Karang Jarak. Dan lama-kelamaan pantai tersebut mengalami pendangkalan yang disebabkan endapan lumpur Bengawan Solo, sehingga terbentuklah sebuah daratan yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan oleh penduduk desa, baik sebagai lahan pertanian maupun tempat pembangunan pemukiman. Karena endapan lumpur ini merupakan campuran dari endapan lumpur pantai dan endapan lumpur Bengawan Solo,
maka tanah itu dinamakan tanah Kisik, asal dari kota Gasik. Dalam bahasa Jawanya Gasik. Dan dengan pengembangan pemukiman, penduduk tanah Gisik tersebut dijadikanlah masyarakat sebagai tempat pemukiman baru yang diberi nama Kisik. Kemudian digabungkan menjadi desa Kisik Karangjarak. Cerita leluhur desa Kisik Karangjarak ketika di sebelah utara desa masih jadi pantai, ada musafir yang singgah di wilayah desa Karangjarak. Beliau adalah Sayyid Iskandar Idris dan Mbah Sayyid Abdullah. Dan di daerah sinilah beliau dimakamkan. Ini gapura masuk pintu makam yang dijaga sosok dua harimau yang dikerangkeng di dalam tembok. Tapi ini sebuah ilustrasi, sebuah patung harimau yang aslinya konon ada harimau yang asli di sampingnya, cuma dalam mata kita, mata orang biasa tidak bisa melihatnya. Assalamualaikum, mari kita masuk ke area makamnya. Mbah Sayyid Iskandar Idris dan Mbah Sayyid Abdullah, beliau datang ke wilayah ini melalui lautan. Menurut cerita awalnya, beliau datang ke wilayah ini bertempat di dataran tinggi sekitar 500 meter dari desa Karangjarak dengan tujuan penyebaran agama Islam. Dalam perkembangannya di tempat ini, beliau mendirikan langgar atau musola untuk pengembangan agama. Hal ini terbukti dengan peninggalan beliau yang berupa pohon randu yang oleh masyarakat dinamakan randu langgar, karena pohon tersebut bersebelahan dengan langgar dan sampai sekarang pohon tersebut masih ada. Ini adalah makam Mbah Sayyid Iskandar beserta istrinya. Ya, disinilah beliau dimakamkan dan dikebumikan. Di tempat ini beliau berhasil mempunyai banyak santri. Hal ini terbukti banyaknya makam Islam yang diyakini sebagai makam-makam santri, dan makam-makam tersebut berada di sekitar makam Mbah Sayyid Iskandar dan Mbah Sayyid Abdullah. Menurut cerita, Mbah Sayyid Iskandar Idris ini berasal dari daerah Derajat, Paciran, Lamongan. Adapun Mbah Sayyid Abdullah berasal dari Madura. Beliau ini sebenarnya menantu dari Mbah Sayyid Iskandar Idris. Dan dalam masa ini beliau berencana mendirikan sebuah masjid atau musola, namun adanya suatu hal yang tidak sesuai dengan harapan, maka rencana tersebut tidak bisa dilaksanakan. Hal ini terbukti dengan adanya bahan-bahan bangunan masjid yang berupa batu bata merah yang masih utuh dan sampai sekarang masih ada. Inilah batu bekas reruntuhan langgar yang akan didirikan Sayyid Abdullah. Ya, batu ini masih utuh dan menjadi sebuah pagar pemakaman. Dan pada masa beliau ada sebuah kejadian yang menarik. Hal ini diutarakan oleh Mbah Bakir dari Rengel, Tuban. Beliau ini termasuk anak cucu dari Mbah Sayyid Iskandar Idris. Beliau menceritakan bahwa pada waktu Mbah Sayyid Iskandar Idris menulis sebuah kitab, kemudian tinta beliau tumpah. Karena keistimewaan karma beliau, tinta tersebut berubah menjadi sebuah sendang yang mengeluarkan air bersih.
yang sangat jernih dan deras mata airnya. Karena keistimewaan tinta tersebut, air yang ada di sendang ini warnanya jernih kebiru-biruan. Sendang tersebut dikenal oleh masyarakat Kisik Karangjarak dengan sebutan Telaga Biru. Dan sampai saat ini keberadaan sendang tersebut masih ada, yaitu di sebelah timur pemukiman penduduk. Ini adalah makam Sayyid Abdullah dan istri beliau. Beliau dimakamkan di sini. Mbah Sayyid Iskandar merupakan teman seperguruan dari Pangeran Ibnu Sukarso dengan guru yang bernama Ranji Maulana Holikul Akbar. Akan tetapi Mbah Sayyid Iskandar adalah seorang ulama yang datang dari Derajat bersama dua orang temannya yang masih ada hubungan dengan Joko Tingkir. Sedangkan Mbah Sayyid Abdullah adalah menantu beliau yang dari Madura. Semasa hidupnya, Mbah Sayyid Iskandar dan Mbah Sayyid Abdullah mempunyai amalan yang berbeda satu sama yang lain dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah Sayyid Iskandar Idris banyak melakukan amalan puasa, tetapi suka tidur. Sedangkan Mbah Sayyid Abdullah melakukan jarang puasa tetapi tidak suka tidur dan senangnya melean. Ini adalah sebuah sumur tua peninggalan Sayyid Abdullah yang sekarang sudah ditutup dan airnya sudah dialirkan ke musola untuk tempat wudhu. Dan ini gentong. Gentong itu berisi air. Barangkali para peziarah ingin meminumnya, insya Allah berkah. Ini acara hallnya Sayyid Idris dan Sayyid Abdullah yang diadakan di Desa Kisik Karangjarak. Acara ini diadakan setiap tahun. Masyarakat Desa Kisik mengadakan tradisi haul dan sedekah bumi untuk mengenang jasa Sayyid Abdullah dan Sayyid Iskandar Idris. Kegiatan ini melibatkan pembacaan doa, pembagian hasil bumi, serta pertunjukan seni tradisional seperti pencak silat dan jaran gepang. Tradisi ini tidak hanya sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur, tetapi juga sebagai sarana mempererat tali silaturahmi antar warga dan melestarikan budaya lokal. Kita akan jalan menuju sebuah sendang, yang sendang ini konon tercipta akibat dari tumpahan tinta dari Sayyid Abdullah yang saat mengarang kitab. Inilah sendangnya yang tertutup dengan tanaman enceng gondok, dan di dalamnya ini masih ada airnya dan tidak pernah habis, tidak pernah surut airnya. Sangat bening sekali, cuma ditumbuhi pohon-pohon enceng gondok. Ini ada sebuah kisah menarik. Konon pada suatu waktu ada penduduk desa Kisik yang menunaikan ibadah haji. Ketika dia mau berangkat haji, beliau iseng mengambil air sendang tersebut untuk dibuat air minum. Setelah sampai di Makkahul Mukarramah,
air yang asalnya jernih kebiruan berubah menjadi biru, sangat biru seperti tinta, dan akhirnya tidak jadi untuk diminum. Ya, cukup sekian saja jalan-jalan dan berziarah ke daerah Bunga Gresik ini, di makamnya Sayyid Abdullah dan Sayyid Iskandar Idris. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.